nilai uang atau term of value of money. Kalian paham konsep atau maksud dari term of value of money? Kalau tidak paham, maka alangkah baiknya kalian simak video ini sampai habis. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya adalah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah di UIN Antasari Banjarmasin. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu nilai uang atau term of value of money adalah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar rupiah yang dapat diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Jadi sebagai contoh, pada masa sekarang nilai uang contohnya saja mungkin $100. $100 pada masa sekarang mungkin bisa membeli 1 lemari. Ingat ya, 1. Di masa yang akan datang, atau kita jangkakan saja mungkin 5 tahun. 5 tahun yang akan datang, dengan uang $100 itu tidak bisa lagi membeli 1 lemari. Oke, sampai situ paham? Nilai waktu uang dalam pandangan Islam. Nilai waktu dalam Islam, nilai waktu tersebut bergantung pada cara seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Efisien dan efektivitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Siapapun yang melakukan akan memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat. Terus, nilai keuntungan dalam Islam. Di dalam Islam, keuntungan bukan hanya di dunia, melainkan juga keuntungan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu tidak hanya harus efektif dan efisien, tetapi juga harus didasari keimanan. Dasar-dasar nilai waktu uang atau term of value of money. Ada 2 hal yang mendasari konsep nilai waktu uang. Yang pertama yaitu kehadiran dari inflasi, dan yang kedua preferensi konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan. Kita lanjut lagi. Adapun kedudukan nilai waktu uang, yang pertama menghitung harga saham. Yang kedua menghitung harga obligasi. Dan yang terakhir memahami metode net present value. Term value of money atau nilai uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang. Yang pertama, tingkat bunga. Adanya nilai waktu dari uang dapat membuat investor mempunyai kesempatan menyimpan uang yang diterima sekarang dalam bentuk investasi dan mendapatkan bunga atau interest. Tingkat bunga menjadi 2, yaitu tingkat bunga sederhana. Tingkat bunga sederhana atau simple interest adalah bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan nilai asli atau nilai pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Yang kedua, tingkat bunga majemuk. Tingkat bunga majemuk atau compound interest adalah bunga yang dibayarkan atau diterima dari suatu pinjaman atau investasi ditambahkan pada nilai pokoknya secara periodik. Terus yang kedua,
nilai yang akan datang, atau future value. Future value karena mengalami proses bunga berbunga atau compounding. Jadi, future value adalah nilai pada masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Yang ketiga, nilai sekarang atau present value merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas tingkat bunga tertentu sejumlah uang yang baru diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Legitimasi syariah atas time value of money. Legitimasi adalah hal yang terpenting bagi organisasi. Batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Teori legitimasi menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan hal yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Jamaluddin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.